Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya saya membahas tentang Al-Kindi, pada kesempatan kita kali ini saya akan membahas tentang filosof muslim yang sangat liberal. Siapa dia? Dia dikenal sebagai Ar-Razi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria bin Yahya Ar-Razi. Beliau dianggap sebagai filosof yang liberal karena hasil rasionalitasnya, pemikirannya yang sangat rasional itu, sehingga dia mengatakan bahwa kecerdasan manusia, kemampuan manusia diberi oleh Tuhan itu tidak pilih kasih. Artinya siapapun memiliki potensi yang sama, akal manusia bisa menemukan kebenaran, bisa menemukan Tuhan, bisa menemukan mana yang baik dan buruk, walaupun tidak ada nabi yang datang kepada manusia ini. Nah, inilah yang dia dianggap oleh sebagian ahli kalam, dia sebenarnya bukan umat Islam. Dia bukan filosof muslim, kata kelompok ahli kalam. Kenapa demikian? Karena dia menafikan terhadap proses kenabian. Wahai sahabatku, kita akan mengulas itu detail demi detail untuk memahami bagaimana pemikiran Abu Bakar Muhammad bin Zakaria bin Yahya Ar-Razi ini. Beliau ini lahir pada tahun 865 Masehi, kira-kira begitu, dan meninggal pada tahun 935 Masehi. Dia adalah seorang dokter sekaligus filosof. Kita bisa memperlihatkan di sini bahwa keilmuan ulama masa lalu, para intelektual masa lalu itu memang memiliki keahlian yang modelnya lintas ilmu begini. Kita bisa melihat misalnya Al-Ghazali adalah seorang filosof, ahli fikih, sebagai seorang sufi, kemudian dia juga sebagai teolog. Sama dengan Ibn Rushd. Ibn Rushd itu pertama dia sebagai seorang filosof, juga sebagai seorang ahli fikih. Karena itu misalnya karya beliau banyak dibaca di Indonesia, namanya Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid, karya susunan beliau ini banyak dibaca di Indonesia. Hubungannya dengan bagaimana beragama yang inklusif. Nah, wahai sahabatku, kita akan melihat sebagai seorang dokter yang sekaligus filosof, maka wajar saja kalau misalnya Ar-Razi ini pernah dipasrahi untuk menjadi pemimpin rumah sakit ketika gubernurnya dipimpin oleh Mansur bin Ishaq. Dan Ar-Razi ini pernah menyusun sebuah buku yang buku itu disebut dengan At-Tibbul Mansur. Bahasanya yang paling mudah penerjemahannya adalah resepnya dari Al-Mansur. Ar-Razi itu juga sebagai seorang yang produktif. Ada orang yang menyebut ada sekitar 36 karya beliau, tapi ada juga yang menyebutnya sekitar 250 judul. Buku-bukunya berkisar tentang kedokteran, tentang logika, tentang fisika, tentang astronomi, tentang filsafat, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa fakta. Yang pertama misalnya bahwa Ar-Razi ini dikenal sebagai bapak liberalisme Islam, karena dia menolak sistem kenabian dan menolak model wahyu. Sebagai orang yang berpikir liberal, maka dia oleh kelompok ahli kalam, sebagian ahli kalam dianggap sebagai bukan filosof muslim, karena tentu kenabian adalah sesuatu yang paling penting, karena rukun iman itu adalah percaya kepada utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razi pada sisi yang lain, dia adalah seorang filosof yang mengajak para audiensnya dan juga para murid-muridnya untuk berpikir kritis dan menggunakan logikanya dalam menyelesaikan masalah. Sehingga ketika misalnya Ar-Razi ditanya oleh seseorang atau oleh kelompok, oleh muridnya tentang sebuah persoalan, maka dia lempar persoalan itu kepada satu kelompok. Kalau misalnya kelompok yang satu tidak bisa, maka dia akan melemparkannya kepada kelompok lain. Sehingga kalau misalnya masing-masing kelompok itu tidak bisa, dia akan menjawabnya. Jadi rasionalisme dari Ar-Razi itu menginginkan supaya orang-orang yang bertanya kepada dirinya, ada masalah-masalah yang dilempar kepada dirinya, itu diselesaikan oleh mereka sendiri dengan lemparan-lemparan pertanyaan yang mereka telurkan sendiri, sehingga mereka menggunakan rasional, menggunakan akalnya untuk menyelesaikan masalah. Ini yang agak ironis adalah bahwa beliau ini adalah filosof yang buta. Banyak orang yang menyebutkan apa sebab dari kebutaan beliau ini. Ada yang menyebut bahwa butanya beliau itu karena rajin membaca, tapi ada yang lain yang menyebut karena memang ada kesalahan
fisiologis, yaitu ada kesalahan ketika dia melakukan eksperimentasi. Karena eksperimentasi yang dia lakukan adalah senang dalam dunia kimia, sehingga ada kesalahan, sehingga eksperimentasi itu menyebabkan mata beliau ini mengalami buta. Jadi pendapat bahwa ada kesalahan eksperimentasi inilah yang paling kuat, karena dia melakukan uji coba sehingga zat kimia yang dia uji coba itu mengenai tubuhnya sehingga dia buta. Kenapa demikian? Alasannya adalah karena jarang orang yang gara-gara rajin membaca lalu buta, itu jarang. Artinya ketika orang memanfaatkan fungsi-fungsi mata dengan cara yang baik, dengan cara maksimal, jarang orang mengalami kebutaan. Orang mengalami kebutaan karena ada penyakit-penyakit yang lain, misalnya karena stroke, ada penyakit lain, atau juga karena ada kesalahan obat, atau karena benturan-benturan dengan benda keras dan lain sebagainya. Dimungkinkan karena ada kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan fisiologisnya, bukan karena fungsi mata membaca dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang rasionalis murni, maka Ar-Razi percaya kepada kekuatan akal. Akal tertinggi menurutnya adalah mencapai Tuhan. Tuhan bisa diketahui melalui rasio. Seseorang bisa menemukan Tuhan dengan akalnya, dan seseorang bisa mengerti baik dan buruk tanpa ada nabi yang memberitakannya. Nah, ini rasionalitasnya itu loh yang mendorong dia berpikir kayak begitu, sehingga dia dikatakan sebagai filosof liberal. Dalam kajian metafisika, dia mengakui ada 5 keabadian. Yang pertama adalah Tuhan, kemudian ruh dianggap abadi, kemudian materi dianggap abadi, ruang dianggap abadi, dan waktu dianggap abadi. Tuhan dianggap abadi karena sebuah kewajiban, tidak mungkin Tuhan tidak abadi. Dan yang kedua adalah ruh. Nah, abadinya ruh itu juga karena campur tangan Tuhan juga. Karena ruh ini berhasrat kepada aspek-aspek yang sifatnya materi. Karena itulah, maka ketika ruh itu bertemu dengan manusia, maka Tuhan mengarahkan kepada manusia supaya manusia menyadari bahwa kebahagiaan yang hakiki itu adalah bukan kebahagiaan yang ada di materi itu, bukan. Tapi kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang non-material. Yang kedua adalah materi. Bahwa segala sesuatu itu terdiri dari materi. Bahwa materi itu terdiri dari atom. Yang atom-atom itu memiliki volume. Karena itulah maka Ar-Razi karena terpengaruh dengan filsafat neoplatonisme, maka dia mengatakan bahwa sesungguhnya alam ini bukanlah penciptaan, tetapi alam ini adalah penyusunan atom-atom. Jadi bukan penciptaan, karena misalnya bumi tercipta dari materi-materi tertentu, nanti materi-materi tertentu yang dia awalnya adalah pada zaman azali, bahwa penciptaan alam semesta ini bukanlah terdiri dari sesuatu yang murni tidak ada, tetapi dari bahan-bahan yang ada. Itulah sebabnya Ar-Razi mengatakan bahwa alam semesta ini bukanlah penciptaan, tapi penyusunan atom-atom itu. Itu yang ketiga, materi. Makanya materi dianggap sebagai sesuatu yang kekal. Nanti pada perbincangan filosof lain misalnya menjelaskan bahwa ketika alam ini diciptakan, maka sudah ada dukhon, sudah ada air. Nah, berarti air itu adalah materi, dukhon itu adalah materi yang ada sebelum alam semesta ini. Sehingga Ar-Razi pun mengatakan bahwa materi itu adalah abadi atau kekal. Dan yang keempat, ciri-ciri dari materi itu adalah memiliki ruang. Karena itu pula maka ruang pun dianggap sebagai sesuatu yang abadi juga. Nah, waktu pun demikian, bahwa waktu hubungannya dengan gerak. Karena waktu ada waktu yang bersifat abadi, ada waktu yang bersifat relatif. Tentu ini dihubungkan dengan gerak. Karena itu Ar-Razi juga mengatakan gerak itu bagian dari sesuatu yang abadi. Karena waktu mutlak itu adalah waktu yang menunjukkan keberlangsungan suatu gerak. Itu abadi. Tapi ada waktu yang relatif yang berhubungan dengan gerak, misalnya geraknya planet, geraknya yang lain-lain yang ada di alam semesta ini sebagai sebuah gerakan relatif atau waktu yang relatif. Sahabatku, karena itu maka Ar-Razi menyebut, ini bisa dikatakan pandangan Ar-Razi ini adalah teologi tanpa nabi. Kenapa demikian? Karena menurut Ar-Razi bahwa akal manusia itu bisa membedakan antara baik dan buruk, walaupun tanpa wahyu yang memberitakan. Mungkin biasanya begini,
Mungkin ini dia mengikuti prinsip reciprocity, mungkin begitu. Jadi ketika orang itu dicubit sakit, maka jangan mencubit orang lain. Ketika sandalnya itu diambil oleh orang lain, dia tidak suka, maka jangan mengambil sandalnya orang lain. Itu berarti kan logika manusia bisa berpikir bahwa ketika dirinya tidak suka diperlakukan oleh orang lain, maka jangan kau perlakukan orang lain dengan apa yang kau tidak suka itu. Nah, itu namanya ada prinsip reciprocity atau resiprokal gitu. Nah, karena itu maka berdasarkan rasionalitas itu, maka Ar-Razi mengatakan akal bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena bisa menemukan mana yang baik dan mana yang buruk, maka Ar-Razi menganggap bahwa akal manusia itu bisa menemukan Tuhan. Dan yang ketiga adalah bahwa manusia itu kan diberi oleh Tuhan pada posisi yang sama. Tidak ada diskriminasi oleh Tuhan, tidak ada. Karena tidak mungkin Tuhan mengalami diskriminasi. Karena itu maka manusia memiliki kecerdasan yang sama. Lalu persoalannya, kalau nanti ada nabi, ada manusia biasa, kenapa ini bisa berbeda? Nah, ini kan berarti ada pilih kasih, padahal tidak ada istilah pilih kasih, tidak ada pada diri Tuhan, dan itu mustahil bagi Tuhan untuk pilih kasih. Lalu kalau ditanya kenapa ada orang yang pintar, kenapa ada orang yang tidak, kenapa ada orang yang memahami, kenapa orang yang tidak dimahami, itu sebenarnya menurut Ar-Razi berhubungan dengan pengembangan apa yang dia punya serta pendidikan atau eksperimentasi yang dia lakukan. Artinya ketika Tuhan memberikan unsur yang sama kepada manusia, apakah manusia itu melakukan pengembangan diri? Apakah manusia melakukan pendidikan diri? Apakah manusia juga melakukan eksperimentasi terhadap kehidupan ini? Sehingga walaupun sama, tapi nanti efeknya berbeda, eksperimentasinya berbeda, pengembangannya berbeda, pendidikannya berbeda. Itulah yang menyebabkan manusia berbeda. Dan menurut Ar-Razi lagi, kenapa teologi tanpa nabi tadi itu adalah karena menurut Ar-Razi bahwa kenapa apa yang dikatakan oleh nabi itu saling bertentangan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Nah, pada kesempatan ini saya melakukan beberapa kritik atas pandangan yang dimunculkan oleh Ar-Razi dalam hubungannya dengan teologi tanpa nabi. Kritik saya yang pertama adalah bagaimana kalau akal mampu menemukan misalnya bahwa berbohong itu sesungguhnya adalah sesuatu yang jelek, tapi ada berbohong yang dibolehkan. Karena agama itulah bahwa akal membutuhkan kajian-kajian agama. Berbohong itu adalah sesuatu yang jelek karena kita tidak suka kalau kita dibohongi. Tetapi kalau misalnya ada berbohong yang dibolehkan, misalnya ketika ada orang yang dia lari karena dapat kejaran, karena dia dikejar dan dia merasa orang yang tidak bersalah tapi dia dizolimi, lalu kita berbohong kepada orang yang mencari padahal dia itu kita sembunyikan di rumah kita, lalu kita mengatakan kita tidak melihatnya. Artinya kita sedang berbohong. Berbohong begini adalah dibolehkan. Apakah akal juga mampu memikirkan bahwa ada berbohong yang dibolehkan, ada berbohong yang tidak dibolehkan? Bagaimana pula akal manusia bisa menemukan bahwa al-muta'addi afdolu minal qasir, misalnya bahwa ibadah yang berhubungan dengan sosial itu lebih bagus daripada ibadah yang berhubungan dengan pribadi, dengan diri sendiri yang berimplikasi kepada diri sendiri. Bahwa akal manusia ketika tidak ada patokan dari agama misalnya, maka dia akan berpikir menurut kondisinya masing-masing, menurut kondisi situasinya masing-masing, berdasarkan perasaannya masing-masing. Ketika ada orang mau umroh, dihadapkan dengan apakah dia mau umroh dan apakah dia harus menyekolahkan anak yatim piatu, nanti kalau kebenarannya akal adalah kebenaran bahwa dia akan mementingkan dirinya sendiri. Jadi agama memang membutuhkan pemikiran, membutuhkan nalar, tetapi nalar saja juga membutuhkan informasi dari wahyu supaya akal itu tidak lari kemana-mana, supaya akal tidak dipengaruhi oleh pengalaman yang dia punya, dan supaya akal tidak dipengaruhi oleh insting, hasrat, dan kemauan serta egonya dia sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin manusia bisa mengerti Tuhan, tetapi apa yang Tuhan maui itu belum tentu dipahami oleh dirinya. Saya ulangi, bahwa mungkin dia bisa mengerti tentang Tuhan, bahwa ini yang menciptakan adalah Tuhan, kayak teori Wishford theory misalnya.
bahwa ketika kita menemukan jam tangan, kita bisa memikirkan bahwa jam tangan itu pasti ada yang memiliki. Itulah yang disebut dengan Tuhan. Alam semesta pun begitu, keteraturan ini tidak mungkin, tidak ada Tuhan yang mengaturnya. Tapi persoalannya, apakah kita mengetahui apa yang dimaui oleh Tuhan untuk manusia? Apa yang diharapkan Tuhan kepada manusia? Nah, manusia tidak bisa memprediksi apa yang dimaui oleh Tuhan, karena manusia itu terbatas, Tuhan tidak terbatas. Manusia itu makhluk yang konkret, sementara Tuhan adalah abstrak. Karena itu butuh informasi wahyu yang menjelaskan apa yang dimaui oleh Tuhan, sehingga sebuah perkara kadang dikatakan sebagai sunnah, sebuah perkara kadang dikatakan sebagai wajib, kadang sebuah perkara dikatakan sebagai mubah. Dan berikutnya berarti kita butuh informasi dari Tuhan. Yang berikutnya, kalau dikatakan bahwa Nabi bertentangan, mungkin kita perlu meneliti lebih lanjut. Apa yang dikatakan oleh Nurcholish Madjid misalnya, bahwa Islam yang dihadirkan melalui banyak para nabi itu sebenarnya sama dalam jalan prinsipnya. Mereka sama dalam jalan prinsip tetapi berbeda dalam jalan praktis. Artinya walaupun nabi itu jumlahnya banyak, nanti praktek-praktek ibadahnya berbeda. Tetapi jalan prinsipnya sama. Apa itu jalan prinsip? Di antaranya adalah ada 10 kesepakatan. Misalnya tidak boleh memusyrikan Tuhan, harus menghormati orang tua, tidak mencuri dan lain sebagainya. Walaupun nanti praktek-praktek penyembahannya, praktek-praktek ibadahnya berbeda antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Artinya bahwa apa yang dikatakan oleh Ar-Razi bahwa para nabi itu berbeda, mungkin itu benar, tapi benarnya adalah pada tataran jalan praktis. Tapi di antara jalan praktis itu ada namanya jalan teoritis yang bisa menyamakan antara semuanya. Karena itu para nabi itu sebenarnya yang paling penting adalah sama dalam jalan prinsipnya itu. Karena itu syariatnya Nabi Musa dengan syariatnya Nabi Muhammad berbeda memang. Kalau ada najis misalnya, pakaian yang terkena najis harus digunting, dihilangkan. Tapi zaman Nabi Muhammad yang terkena najis bisa dicuci. Ini namanya jalan praktis. Jalan praktisnya memang berbeda. Lalu kenapa ada pertentangan antara satu agama dengan agama yang lain? Ada pertentangan satu dengan agama yang lain itu karena berbeda dalam memahami teks kitab sucinya. Kalau mereka misalnya dalam memahami teks kitab suci, buktinya ada juga umat-umat beragama yang mereka bisa bertemu berdasarkan kitab suci itu juga. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan sebagaimana Ar-Razi bahwa walaupun berbeda-beda, walaupun kitabnya berbeda lalu menyebabkan perbedaan, menyebabkan konflik dan lain sebagainya. Memang kitab suci itu memiliki dua mata. Satu bisa menyatukan kita ketika kita memahaminya dengan baik dan benar, tapi bisa juga memisahkan, membuat konflik, menjadi sumber konflik kalau kita memahaminya dengan cara yang tidak baik. Wahai sahabatku, itulah pemikiran dari Ar-Razi, seorang filosof yang sangat rasional, melebihi Ibnu Rushd. Juga kita bisa bijak dalam membaca Ar-Razi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.